Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alvin Armiati, NIM 91202034, jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik. Di sini saya membuat video untuk memenuhi UTS Elektronika Telekomunikasi. Oke, yang pertama yaitu kita masuk dengan osilator Joule-Pitts. Pengertian dari osilator Joule-Pitts yaitu kebalikan dari osilator Hartley. Osilator Joule-Pitts salah satu topologi osilator yang efektif digunakan untuk pembangkit gelombang sinus yang mana pada rentang frekuensi rangkaian terkala yaitu LC dan umpan balik yang positif melalui pembagi tegangan kapasitif dari rangkaian, kemudian umpan balik ini bisa ditopankan deret maupun jajar. Kita masuk sekarang ke umpan balik. Setiap kombinasi di kondensator di kalang umpan balik yaitu dapat dipakai untuk menata rangkaian resonansi. Tetapi susunan yang biasa adalah C2 dibuat jauh lebih besar daripada C1. Kondensator yang lebih rendah harganya menentukan frekuensi, sedangkan C2 yang lebih rendah reaktansinya menentukan umpan balik. Jika C1 dibuat jauh lebih besar daripada C2, jadi rangkaian masih akan berosilasi dengan umpan balik dari C1. Kemudian kita masuk dengan frekuensi osilator atau rumus-rumus dari frekuensi osilator, yaitu ada F0 sama dengan 1/2 pi akar 1/L buka kurung 1/C1 ditambah 1/C2 ditutup kurung. Jadi frekuensi osilator itu yang tadi rumusnya. Oke, sekarang kita masuk dengan rumus penguatan transistor yang dibutuhkan oleh osilator untuk melihara osilasi, yaitu HVE sama dengan min dalam kurung min J omega 0 L per 1/J omega 0 C1 ditambah 1 tutup kurung. Kemudian kita masuk dengan cara kerja osilator Joule-Pitts. Nah, cara kerja osilator Joule-Pitts yaitu ketika power supply dinyalakan, kapasitor C1 dan C2 akan mulai mengisi. Ketika C1 dan C2 penuh, maka mereka akan melepaskan muatan melalui induktor L1. Ketika kapasitor yang kosong, energinya elektrostatis yang tersimpan di kapasitor dipindahkan ke induktor sebagai flux magnet atau induktor yang mulai melepas muatan dan kapasitor mengisi kembali. Pengisian energi kapasitor induktor umpan balik inilah yang menjadi dasar dari tegangan osilasi. Berikut ini contoh-contoh dari osilator Joule-Pitts. Nah, di sini kita lihat contoh hasil osilator Joule-Pitts yang 29 volt. Ketika kita tekan run, itu gelombangnya akan berfungsi. Terus kita lihat di sini frekuensi konverternya yaitu 5,16 kHz. Dan kita masuk dekat osilator Joule-Pitts 16 volt. Sama juga seperti tadi, tapi di sini kita bisa lihat frekuensinya yaitu 5,158 kHz. Nah, kita masuk juga yang ke 10 volt yaitu di sini frekuensinya 5,161 kHz. Kemudian kita masuk dengan osilator Joule-Pitts 25 volt. Di 25 volt ini kita bisa lihat frekuensinya 5,164 kali. Jadi setiap osilator Joule-Pitts itu hasil dari frekuensinya itu berbeda-beda. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.